I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. Assalamualaikum sahabat sejarah. Bertemu lagi bersama kami, di channel Cerita Sejarah. Kali ini kita akan menceritakan sejarah dan mitos makam gantung yang ada di Blitar. Yuk simak ceritanya. Blitar merupakan sebuah kota yang cukup dikenal di Nusantara. Di kota kecil inilah, Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno dimakamkan. Di sini juga terdapat sebuah makam yang membuat merinding orang yang datang berziarah. Makam gantung, Pesanggerahan Jojo Dikdan namanya. Makam ini dikenal sangat mistis. Dari cerita yang beredar, jasad yang ada di dalam makam harus digantung. Karena bila dimakamkan dengan cara biasa, maka jasad yang dikubur akan kembali hidup. Mendengar namanya pasti banyak orang yang penasaran, dan bertanya-tanya benarkah makam Mas Ngabehi Bawadiman Jojo Dikdo, seorang Pati Blitar sekaligus pemilik ilmu Pancasona ini benar-benar digantung. Makam ini dikenal dengan kisah mistisnya. Menurut cerita sejarah yang beredar, jasad yang ada di dalam makam ini merupakan jasad dari orang sakti pada masanya yang memiliki ajian Pancasona sehingga dalam memakamkannya harus digantung. Karena bila dimakamkan dengan cara biasa, maka jasad tersebut akan hidup kembali. Sosok Mas Ngabehi Bawadiman Jojo Dikdan. Makam ini adalah makam seorang Pati Blitar yang bernama Mas Ngabehi Bawadiman Jojo Dikdan. Merupakan kerabat dekat dari Pangeran Diponegoro dan masih memiliki darah biru Mataram. Beliau lahir di Yogyakarta pada tahun 1827 dengan gelar yang dimilikinya Raden Ngabehi. Pada tahun 1877 beliau diangkat menjadi seorang pati di Kabupaten Blitar untuk mendampingi Bupati Blitar yang saat itu dijabat oleh Raden Adipati Warsokusumo. Beliau wafat pada tahun 1909 dan dimakamkan di area pemakaman keluarga di belakang pesanggerahannya. Dipercaya menjadi satu-satunya orang yang menguasai ilmu Pancasona pada masa tersebut. Ilmu Pancasona ini akan membuat pemiliknya hidup kembali jika jasadnya menyentuh tanah. Maka dari itu, makamnya dibangun di atas lantai dengan fondasi setinggi 50 cm sehingga tidak menyentuh tanah secara langsung. Jasadnya dimasukkan di dalam peti besi dan disangga oleh 4 tiang besi juga. Pesanggerahan Jojo Dikdan. Rumah Pesanggerahan Jojo Dikdan ini terletak di Jalan Melati nomor 43, Kepanjen Kidul, Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur. Pesanggerahan ini dibangun pada tahun 1892 dan sampai saat ini masih berdiri dengan kokoh. Saat ini rumah tersebut sudah tidak dihuni, dan dijaga oleh sang juru kunci yang setiap hari akan masuk membersihkan rumah dan merawat perabotan dan benda-benda yang ada di dalamnya. Pesanggerahan ini juga dibuka untuk umum. Pengunjung bisa memasuki rumah dengan melewati pintu belakangnya dan dengan didampingi oleh sang juru kunci. Merupakan rumah bersejarah, pesanggerahan ini menyimpan berbagai barang-barang pada masa Eyang Jojo Dikdan seperti meja kursi, gentong untuk menyimpan beras pada masa tersebut, payung pusaka, ranjang tempat tidur genealogi, dan barang-barang lainnya. Makam gantung Pati Jojo Dikdan di Blitar. Jika dilihat sekilas, makam Pati Jojo Dikdo tidak jauh berbeda dengan makam-makam pada umumnya dengan batu nisan yang terbuat dari batu marmer. Hanya saja makam Pati Blitar ini dilengkapi dengan sebuah cangkuk yang meneduhi makam. Menurut sebuah cerita, cangkuk tersebut berisikan sebuah pusaka dan busana kebesaran sang Pati Jojo Dikdan. Selain itu ada juga yang percaya bahwa cangkuk tersebut merupakan tempat penyimpanan ajian Pancasona yang dimiliki sang Pati. Dinamakan makam gantung, karena saat Pati Jojo Dikdo wafat, keluarga besarnya membuatkan sebuah makam yang disangga dengan tiang yang terbuat dari besi. Kemudian jasad beliau dimasukkan di dalam kotak besi dan ditimbun dengan tanah. Karena berada di area makam keluarga, sehingga makam-makam di sekitarnya pun merupakan makam para kerabat dari Pati Jojo Dikdo. Area makam ini tepat berada di belakang rumah dengan pintu pagar yang selalu digembok. Sosok gaib penunggu makam Pati Jojo Dikdan.
Selain karena kesaktian yang dimiliki oleh Pati Djojo Dikdan, makam gantung Pati Djojo Dikdan ini juga dianggap sebagai makam keramat bagi masyarakat Blitar karena adanya sebuah berita yang tersebar jika makam ini dijaga oleh makhluk berwujud harimau loreng dan ular yang tak kasat mata di bagian gerbang makam. Untuk sosok harimau loreng tersebut memiliki ukuran yang cukup besar seukuran anak sapi. Sedangkan untuk sosok ular, berukuran hampir sebesar pohon kelapa. Sosok tersebut sering menampakkan diri kepada mereka yang melakukan tapa brata di makam Eyang Djojo Dikdan. Banyak masyarakat yang mempercayai cerita tersebut. Bahkan mereka menambahkan jika kedua sosok makhluk gaib tersebut merupakan pengawal pribadi sang Eyang Djojo Dikdan semasa hidupnya dulu. Pengawal dari bangsa gaib itu disinyalir akan tetap setia menemani Eyang Djojo Dikdan sampai saat ini. Bagi yang sedang berkunjung ke Blitar jangan lupa untuk mampir ke tempat mistis dan penuh sejarah ini. Selain bisa melihat dan berziarah langsung ke makam dari Sang Pati Blitar, kalian juga akan bisa belajar dan mengingat kembali perjuangan para pendahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Demikianlah sejarah makam Eyang Djojo Dikdan yang dikenal dengan sebutan makam gantung.